Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah project yang berbasis Internet of Things. Project ini sebenarnya sudah pernah kita bikin, yaitu untuk memonitoring ya jumlah denyut nadi ataupun detak jantung kita menggunakan sensor pulse ataupun pulsa sensor yang kita taruh di jari kita ya, untuk mengetahui apakah denyut nadi kita ya dalam keadaan yang sehat ataupun dalam keadaan yang tidak sehat ya. Jadi dikarenakan ada permintaan ya untuk membuatnya berbeda ya, yaitu kita selain menambahkan kategori maksudnya untuk menambahkan untuk mengetahui jantung kita dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat ya, kita juga menambahkan di sini berdasarkan usia dan juga gejala dari pengguna ya. Acuannya tetap kita menggunakan nilai BBM dari denyut nadi kita ya. Jadi selain daripada kita menambahkan inputan ya seperti nama ya dan juga nilainya, jadi kita juga bisa, ini kita tambah dulu ya, memilih ya usia dari pengguna tersebut, karena untuk mengetahui apakah jantung kita dalam keadaan, untuk mengetahui ya apakah jumlah nadi kita akurat ataupun tidak, itu kan dihitung dari usia. Jadi detak jantung seseorang itu berbeda-beda berdasarkan dari usia. Ya makanya di sini kita masukkan usianya juga. Ya. Jadi kita demo dulu ya. Contohnya seperti ini ya. Nilai denyut nadi saya adalah 117, yaitu dalam kategori itu normal gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pilih di sini gejalanya adalah pusing gitu ya, nggak usah lah, nggak terlalu ya, sesak napas gitu ya, maka di sini kita bisa cek ya, usia 18 sampai 35, usia saya 27. Jadi saya cek di sini ya. Maka di sini kategori penyakitnya itu tidak diketahui ya. Tetapi kalau misalnya kita rubah denyut nadinya adalah 50 gitu ya, kemudian kita cek di sini kategori penyakit dari gejalanya pusing, kemudian kategorinya kita dapat ya mengetahui ya penyakitnya adalah blok jantung gitu ya. Jadi ini sama seperti sistem pakar yang sederhana ya, berdasarkan dari rekomendasi yang dialami oleh pesakit tersebut. Nggak usah nama saya terlalu apa, nanti sakit beneran pula saya, Andi. Oke. Jumlah denyut nadinya contohnya sebenarnya ada sini lyricsnya, kita tengok di sini ya. Di sini kalau nggak ada ya, ini ya, usia 18 sampai 35 ya, normalnya adalah 60 sampai 100 ppm. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa, seperti saya ini 117 itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya usianya adalah remaja ya ataupun bayi ya, itu di bawah daripada 100 ya. Kalau remaja di bawah dari 60, maka ada jenis ya ataupun penyakitnya, kelainan ya, gangguan gitu, bukan kelainan, gangguan ya terhadap jantungnya itu. Contohnya Andi, kalau usia Andi ini adalah berapa, 17 tahun gitu ya, dan denyut nadinya di bawah 60 gitu ya, di bawah 60 berarti 50 gitu ya, usianya adalah remaja ya, kemudian dia mengalami gejala sesak napas, nyeri lah ya, nyeri ya, maka kategori sakitnya adalah angina ataupun infak ya,
ataupun serangan jantung. Kemudian kita rubah ya, gejalanya selain nyeri dada ya, ada juga sesak nafas gitu. Kita cek di sini ya, maka sakitnya adalah dia mengalami gagal jantung gitu ya, berdasarkan dari nilai denyut nadi dia. Nah, tetapi kalau misalnya saya tadi ya, usia denyut nadi saya berapa di sini? 17 ya, 117. Kemudian usia saya 18, saya ambil range usia 18 sampai 35 tahun ya. Kemudian kalau saya masuk di sini, gejalanya tidak diketahui ya, karena denyut jantung saya itu termasuk kategori normal ya. Nah, saya isi sesak napas ataupun saya pingsan pun di sini ya, itu enggak ada ataupun tidak diketahui penyakitnya apa. Tetapi kalau misalnya denyut nadi saya ini berdasarkan denyut nadi ya, mungkin penyakitnya lain. Denyut nadi saya 50 gitu ya, maka kalau saya cek di sini maka sinkron ya. Nah, maka di sini terdeteksi gejala sakitnya ya, sakit jantungnya apa gitu. Nah, jadi contoh seperti itu. So ya, kita juga bisa menyimpan di sini, klik simpan ya, maka dia akan tersimpan ke dalam storage. Kita cari di file manager ya, kemudian kita klik penyimpanan, kita cari di sini download ya, kemudian kita cari tanggal 18 paling bawah ya. Namanya tadi Andi ya, BPM-nya rendah ya, usianya 18 sampai 35 tahun, gejalanya pingsan dengan kategori ya penyakit sinkron ya. Tapi kalau saya yang tes sendiri gitu ya, dengan nilai normalnya jadi usianya 117 ya, nadinya 117, kemudian usianya udah pas, kemudian pilih gejala di sini. Gejalanya cuma kelelahan ya, pusing aja lah, pusing ya. Kemudian kita cek di sini ya, gejalanya penyakitnya tidak ketahui, atau di sini tanpa gejala, cek ya, sama ya. Kemudian kita simpan ya, kita tengok di sini paling mau kita refresh. Oke, kita pilih di sini, kita cek. Oke, gejala tidak diketahui karena denyut nadinya normal ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya. Untuk teman-teman silahkan di download untuk coding IDR Arduino nya, ESP32 nya. Kemudian kalau untuk aplikasi itu, kalau sebelumnya kita membuatnya menggunakan ini MIT Apps Inventor, jadi hari ini kita membuatnya menggunakan Android Studio ya. Jadi kalau butuh aplikasinya itu bisa cek di nomor WA saya ya. Kalau untuk aplikasi IDE Arduino nya ataupun coding program alatnya itu bisa download di link deskripsi. Nah, baiklah, sekian untuk video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.